Kata bijak ini sebetulnya mengacu kepada visi, ya. Kepada visi. Visi wanita bijak Katolik. Visinya ini adalah melalui keunikannya. Wanita berfungsi dan menjadi teladan. Itu diambil dari Titus 2 ayat 3 sampai 7. Wanita melalui keunikannya, wanita berfungsi dan menjadi teladan. Iya. Untuk menjadi bijak, kita harus mengerti bahwa setiap wanita itu punya keunikan. Dan wanita harus bisa berfungsi sesuai dengan firman Tuhan. Karena melalui wanita ini, kita bisa mengibui para wanita untuk menjadi teladan. Bijak itu belajar sampai tutup mata. Oh. Halo Sobat Sofwan, jumpa lagi dengan saya Agus Suyanto. Salah satu tokoh dunia, Hillary Clinton, pernah bilang begini, "Women are the largest untapped reservoir of talent in the world." Artinya bahwa perempuan adalah sumber bakat terbesar yang belum dimanfaatkan sepenuhnya di dunia. Ini yang bermakna bahwa wanita bijak yang diberi akses dan peran aktif akan mampu mengubah arah kehidupan. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi banyak orang. Nah, pada sesi kali ini, Sofa Podcast mengundang wanita bijak Katolik dari Keuskupan Bogor. Selamat datang Ibu Sekar dan Ibu Merni. Ya. Oke, Bu Sekar. Ya, selamat datang di Sofa Podcast, Bu. Ya, terima kasih sudah diundang. Bu, oke. Untuk ini wanita bijak Katolik, bisa Ibu ceritakan apa itu wanita bijak Katolik dan bagaimana sejarahnya di Keuskupan Bogor ini? Ya, baik, saya akan ceritakan Pak. Wanita bijak Katolik itu adalah salah satu komunitas dari para wanita Katolik yang belajar bersama untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari secara praktis. Oke. Itu wanita bijak Katolik. Wanita bijak Katolik. Ya. Nah, untuk di Keuskupan sendiri, di Keuskupan Bogor sendiri, di ruang lingkup Keuskupan Bogor, sejak kapan Ibu? Masuk ke Keuskupan Bogor itu semenjak tahun 2015. 2015? Iya, di Paroki Katedral diadakan pembinaan wanita bijak Katolik yang pertama kali. Oh, oke. Nah, sebelumnya, tapi itu kan Ibu tadi masuk ke Keuskupan Bogor, memangnya sebelumnya ada di mana? Sebelumnya memang saya dan teman-teman itu belajar di komunitas yang disebut wanita bijak. Ya, wanita bijak itu isinya tidak semua teman-teman dari gereja Katolik, tetapi ada teman-teman dari gereja Pantekosta, kemudian Protestan, dan pada saat pembinaan juga kita tidak membawa agama, tetapi belajar bersama para perempuan yang mau menjadi pelaku firman Tuhan. Itu. Kemudian saya memulai itu pada usia 39 tahun ya, berkomunitas di wanita bijak. Oh, maksudnya Ibu berkomunitas? Ya, belajarnya ya pada usia 39 tahun di tahun 2004. Oh. Nah, apa yang dipelajari di situ itu saya melihat banyak wanita-wanita Katolik di situ, banyak teman-teman, tetapi tidak lanjut. Ya, kemudian setelah saya belajar lama pada tahun 2012 ya, itu ada kegerakan hati untuk rindu memberkati teman-teman dari gereja Katolik. Karena pada saat kami belajar, kami selalu disuruh untuk ketika dapat berkat rohani, ini harus dibawa ke gereja lokal kita supaya banyak para wanita mendapat berkat rohani yang sama. Nah, itu kerinduan saya.
timingnya di 2012. Kemudian saya pergi ke Romo Heru, saya bawa buku pelajarannya, saya bilang, Romo, saya belajar ini, karena ini kan ada ayat-ayat kitab suci. Berarti itu di paroki di katedral? Di Sukasari. Oh, Sukasari, di paroki Sukasari. Pada waktu itu Romo Heru menjadi Romo Paroki. Oke. Dan kebetulan memberkati pernikahan saya dan suami. Oh. Ya, jadi saya datang ke Romo Heru bersama suami, karena suami saya bilang begini, kamu sudah cukup belajar bersama para wanita dari berbagai gereja, komunitas lah. Ya, dari komunitas gitu. Jadi suami saya mengarahkan saya harus memberkati gereja sendiri, dalam hal ini gereja Katolik. Nah, sudah, jadi saya pergi ke Romo Heru, terus saya kasih bukunya. Romo Heru bilang, udah dibaca bukunya. Dia panggil saya Sari ya. Sari, kamu nanti balik lagi 1 tahun lagi. Harus berbuah. Saya mengerti ya. Itu kan harus berbuah. Nah, buahnya itu dapat dari mana? Karena saya waktu itu juga menjalani dalam komunitas modul 2. Modul 2 ya. Sebentar, nanti kita ngomong ke situ. Nah, setelah tadi saya untuk tadi kan Keuskupan Bogor, apakah ini pusatnya di mana sih WBK? WBK itu pusatnya di Surabaya, karena Surabaya dulu yang jadi WBK, lahir WBK itu di Surabaya pada tahun 2007. Oh, berarti di Keuskupan Surabaya. Di Keuskupan Surabaya. Oke, pusatnya di Surabaya. Pusatnya di Surabaya. Selain di Keuskupan Bogor, ada di Keuskupan mana lagi? Di Keuskupan Malang. Saat ini Keuskupan Malang. Ada Keuskupan Malang ini sudah 13 tahun. Oh, udah lama ya. Keuskupan Surabaya 18 tahun. Kemudian Keuskupan Bogor 10 tahun nanti. Ya. Per 30 Agustus. Kemudian Kediri. Dan ini yang sedang perintisan WBK Kendari. WBK Kendari. Iya. Ya. Jadi di kota-kota manapun yang akan menjadi WBK, itu tugas dari WBK Induk untuk mengibumi. Iya. Nah, Ibu Sekar sebagai Ibu Sekar sebagai ketua ya? Iya. Ketua WBK Keuskupan Bogor. Iya, saya ini kan kalau WBK ada beberapa segmen, Pak. Jadi saya di sini bertugas sebagai istilahnya itu ketua tapi segmen ibu. Jadi istilah di dalam WBK menjadi PIC WBK Ibu. Karena di dalam WBK ini kan gender wanita. Itu selain ibu menikah, kan ada janda, ada remaja putri, ada single. Itu. Dan untuk Bogor saat ini, untuk Keuskupan Bogor, kita baru ada PIC-nya ibu. Tetapi setiap pembinaan memang kita sertakan juga yang janda dan single yang sudah dewasa. Oke, kalau WBK sendiri di Keuskupan Bogor di bawah komisi apa? Komisi keluarga. Di bawah komisi keluarga. Oke, kalau Ibu Sekar ketuanya, kalau Ibu Merni apa? Iya, Ibu. Saya sebagai moderator modul 2, saya cuma itu juga baru. Biasanya sih saya cuma bantu-bantu Ibu Sekar. Cuma, ayo cari domba-domba. Nah, semua banyak yang saya jerumuskan tuh. Bilangnya saya jerumuskan. Dalam tanda kutip, menjerumuskan. Iya, menjerumuskan dalam tanda kutip. Jadi, tapi akhirnya mereka berterima kasih bahwa setelah dijerumuskan ke WB ini akhirnya mulai berkembang dan tahun berapa ya? Jadi moderator. Koordinator. Ya, sejak mungkin 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu baru saya sebagai koordinator modul 2. Bersama Ibu Eeng. Bersama Ibu Eeng. Nah, Bu, untuk di Keuskupan Bogor sendiri WBK ada di mana, di paroki mana? Ada saat ini berkembang pesat di paroki Fransiskus Asisi Sukasari. Tetapi anggotanya banyak juga dari beberapa paroki ya. Paroki Katedral ada, terus Sukaraja, Cibinong, Sukatani, kemudian Depok ya. Ada juga yang dari Jakarta, itu Bidara Cina, kebetulan tinggal di Sentul. Itu. Terus struktur sendiri bagaimana? Tadi dari bawah komisi keluarga.
terus WBK. Nah, WBK sendiri tadi gua bilang ada seksi apa, ibu. Strukturnya. Nah, Ya, strukturnya itu dari WBK Bogor itu kan ada kita punya romo moderator. oh, oke. Punya moderator. Romo sekarang Romo moderator. Pater Bonifasius Budiman OFM. Oh, Romo Boni. Romo Paroki Cianjur. Oh, Cianjur. Iya, ya. Semenjak 2018. Oh. Itu. Oke. Strukturnya itu. Jadi kita dimoderatori oleh Pater Bone. Terus saya setelah itu ada koordinator modul 2. Oh, jadi oke, berarti di bawah ibu ada koordinator. Iya, ada koordinator, ada para head. Oh. Head doa. Head doa kita ini luar biasa karena semuanya sudah umur 80-an. Iya. Iya. Hebat. Jadi ada 4 orang ya. 3 orang itu umur 80-an, 70-an, paling muda 60-an. Oh. Head doanya. Head doa. Head doa. Berarti orang yang mengepalai bagian doa-doa. Iya. Usianya 60, 70, 80. Iya. Waduh. Iya. Gitu. Dan mereka aktif, Bu? Mereka aktif, tapi belakangan sudah sekitar 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir sudah sepuh, jadi lebih banyak lewat online. Oh, oke. Dan masih mendampingi kelas modul 2. Itu online. Iya. Oh, tadi bisa cerita lebih detail nggak? Siapa kira-kira tokoh yang ibu kenal pada waktu pendirian ini wanita bijak di Keuskupan Bogor ini? Keuskupan Bogor, saya bersama Bu Merni. Oke. Ya. Setelah itu ada Bu Jen Sutandi. Kemudian ada Ibu Atin. Iya. Nah, itu. Dari situ berkembang, karena kan mereka punya teman-teman. Ya. Terus Bu Merni juga kan aktivis juga. Iya. Gitu. Nah, itu. Memang sebagian besar teman-teman ini kebanyakan dari Paroki Fransiskus. Oh. Karena kan masa remaja saya di sini sebetulnya. Oh, berarti ibu memang remajanya di Paroki Sukasari sini. Iya. Bu Merni juga. Bu Merni di Paroki Sukasari. Iya, tapi saya memang nggak dari remaja. Karena saya menikah, lalu dibaptis tahun 94. Dan setelah dibaptis, dan suami saya dipanggil Tuhan, baru saya ikut ikut CAP, ikut komunitas lah, ya, gereja. Komunitas ya. Iya. Lalu Bu Sekan, kalau misalkan WBK itu ada kata-kata bijak. Sebenarnya apa sih kata bijak itu? Kata bijak ya. Mungkin sebelum masuk kata bijak, kata bijak ini sebetulnya mengacu kepada visi ya. Kepada visi. Visi wanita bijak atau. Okay. Visinya ini adalah melalui keunikannya. Wanita berfungsi dan menjadi teladan. Itu diambil dari Titus 2 ayat 3 sampai 7. Wanita melalui keunikannya, wanita berfungsi dan menjadi teladan. Iya. Untuk menjadi bijak, kita harus mengerti bahwa setiap wanita itu punya keunikan. Dan wanita harus bisa berfungsi sesuai dengan firman Tuhan. Karena melalui wanita ini, kita bisa mengibui para wanita untuk menjadi teladan. Bijak itu belajar sampai tutup mata. Oh. Jadi tidak serta-merta dengan ngurusin wanita bijak, terus ada di komunitas wanita bijak, ya. Itu serta-merta kita bijak 100% tidak. Tetapi paling nggak sampai tutup mata itu berjuang terus untuk jadi bagaimana jadi bijak itu. Apa-apa itu belajar tidak memutuskan sendiri dengan logika aja, tetapi harus apa-apa tanya Tuhan. Itu yang disebut bijak. Tidak merasa diri saya pintar, saya punya titel, tidak. Tetapi ketika masuk belajar untuk jadi wanita bijak Katolik, kita nol. Kita bukan siapa-siapa, kita ini hamba Tuhan. Kita harus sampai tutup mata, siap belajar dan diajar, dan siap dikritik. Siap belajar, siap diajar, siap dikritik.
Oh. Ya, tidak boleh cepat marah. Nggak boleh baper ya, Bu? Nggak boleh. Oh. Ya, nggak boleh baper. Nggak boleh baper kan? Nggak boleh. Oh. Kalau tersinggung sedikit aja nggak apa-apa, karena kan wanita emosi. Tapi abis itu baikan lagi. Karena ketika melayani di wanita bijak Katolik, itu kan maksudnya kita ini jadi perpanjangan tangan Tuhan ya, untuk mengibui para wanita Katolik. Itu yang disebut bijak, Pak. Ya. Tapi jangan gini, karena saya kalau di luar kan, aduh ibu wanita bijak gitu. Saya tuh merasanya begini ya, semakin lama semakin kecil, semakin tahu banyak kekurangan kita. Iya. Jadi bijak itu ya berjuang sampai tutup mata dengan sesama para wanita. Iya. Nah, ibu tadi bilang untuk kalau nggak salah tadi ada sebut aplikasi. Aplikasi itu maksudnya praktek apa yang diajarkan di kelas modul 2. Oh, oke. Karena kita punya rapot wanita bijak. Rapot? Punya rapot wanita bijak. Maksudnya rapot itu apa tuh? Rapot itu hidup kita kan dinilai. Kalau kita sudah belajar di wanita bijak Katolik, sudah ikut modul 2, hidup kita dinilai orang karena orang udah tahu, oh ini ya wanita bijak. Orang pasti mau tanya, sebagai wanita bijak dalam kesehariannya bagaimana? Oke. Ya. Kalau mengalami pergumulan atau ketidaksepahaman atau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, contohnya di gereja, apakah kita dengan serta-merta melontarkan kata-kata? Ya. Atau di dalam komunitas kita tersinggung, serta-merta terus marah, kan enggak? Ya. Itu maksudnya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang diajarkan di kelas modul 2, kita harus praktek. Kita harus punya gaya hidup wanita bijak. Gaya hidup wanita bijak itu apa? Yaitu tadi taat, rendah hati, setia, kemudian bersedia diajar dan belajar. Nah, Ibu tadi singgung oleh modul 2. Oke, sebentar sebelum ke modul 2, berarti kan ada modul 1. Nah, kalau modul 1, sebenarnya itu modul 1 apa sih, Bu? Pembelajaran kan? Misalkan kurs. Oh, pembinaan. Ya. 3 hari. Oh, 3 hari? Ya. Okay. Yang disebut modul 1 itu adalah pembinaan. Pembinaan selama 3 hari? Pembinaan selama 3 hari, pulang hari. Sebetulnya dulu menginap, tetapi kalau dilihat di Bogor, ibu-ibu itu lebih senang pulang hari, karena tidak meninggalkan keluarga terlalu lama. Jadi dibuatlah materi dipadatkan menjadi 3 hari. Okay. Nah, di 3 hari itu disebut pembinaan, ini bukan seminar. Pembinaan karena kita harus bersedia dibina. Kan kita datang sebagai murid, kita harus melepaskan jabatan kita, keegoisan kita, ya karena Tuhan nggak cari orang pinter, Tuhan cari orang yang mau diajarin sama Tuhan, yang mau diajar, yang mau rendah hati, itu kan. Nah makanya kenapa sih 3 hari pembinaan itu? Karena kembali lagi ke visi. Hari pertama kita belajar tentang keunikan kita sebagai wanita. Karena banyak wanita tidak mengerti bahwa setiap wanita ini unik, bahwa wanita ini berharga. Nah, itu di hari pertama. Hari kedua kita belajar sesi fungsi. Fungsi yang Tuhan kasih kepada kita, para wanita itu apa? Fokusnya kan sebagai penolong sebetulnya, sesuai dengan kitab Kejadian kan. Kemudian yang ketiga baru kita belajar sesi teladan di 3 hari. Di hari ketiga. Oke. Tadi mau bilang wanita itu unik. Nah, uniknya gimana nih? Uniknya itu ya wanita wanita ini kan makhluk emosi ya Pak. Makhluk emosi. Mungkin kalau saya dengar dari para pria sejati nih, karena suami saya ikut Priskat. Jadi kadang para suami ini bilang begini, bicara sama istri ini susah. Kalau jujur salah. Oh iya. Iya kan Pak? Ya, betul nggak? Kalau nggak jujur, apalagi ketahuan ngebohong. Jadi kami harus bagaimana, begitu kan? Nah, itu salah satu sisi unik. Kemudian yang kedua, ya itu tadi uniknya itu merasa kadang-kadang kita ini paling benar. Terus ketika bicara itu nggak bisa di stop. Masa? Iya kan? Kalau wanita bicara nggak bisa di stop. Gitu, karena butuh berbicara sebanyak berapa kata? 5.000 kata satu hari. Oh, ya. Wanita itu harus mengucapkan 5.000 kata per hari. Ya.
Itu kan sisi unik. Ada lagi sisi uniknya, ada banyak wanita ternyata yang merasa tidak berharga sebagai wanita. Nah itu. Itu contohnya? Ya contohnya dia ada yang lebih suka begini. Saya ingin jadi pria. Karena merasa kalau pria itu peran fungsinya itu tugasnya nggak banyak. Cuma cari uang aja udah. Tapi kalau wanita kan banyak tugasnya. Sebagai istri, sebagai ibu, kadang-kadang juga kalau misalkan jadi guru, pembantu, ngepel, teman, dan itu kita belajar Pak. Nah makanya kenapa diajarin di sesi unik supaya mengerti bahwa sebenarnya kita wanita ini mutiaranya Tuhan. Untuk jadi mutiara kan harus diproses. Diprosesnya itu melalui pergumulan keseharian. Bagaimana kalau kita mengalami kekecewaan, sakit hati, kita belajar untuk bahwa ini adalah proses dari Tuhan dengan memurnikan hati kita. Kalau kita tidak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, bagaimana kita belajar untuk mengampuni? Itu yang dituntun. Bahwa kamu ini unik loh, dengan segala keunikan yang Tuhan berikan, tetapi Tuhan begitu mencintai kita, begitu mengasihi kita. Jadi kita ini sebenarnya mutiara Tuhan. Jadi berhargalah sebagai wanita yang betul-betul dikasihi oleh Tuhan. Nah, Ibu, kalau untuk aplikasi ya kayak begitu, misalkan contohnya, misalkan melayani suami seperti itu. Betul ya? Nah, contohnya kayak gimana tuh? Kasih sarapan apa gimana? Ya, contoh kesehariannya begini. Ya. Banyak ibu-ibu ini kalau di wanita bijak tuh contohnya keseharian. Kita udah masak ya. Udah masak terus tiba-tiba gak dimakan sama suami. Waduh, jadi kan mangkal kan? Udah capek, masak gak dimakan. Buang uang lagi. Buang uang, ngedumel gitu kan. Terus mungkin ngedumel sekali gak apa-apa ya, itu kan wajar. Tapi nanti berulang lagi hal yang ngedumel lagi. Nah, itu kan contoh keseharian. Tetapi kita akhirnya belajar. Saya juga dulu begitu. Karena kan kalau kita perempuan harus menghemat uang kan. Betul. Suami yang cari uang, istri yang menghemat. Dengan tidak dimakan kan jadi buang-buang makanan gitu. Tapi kita dituntun untuk belajar begini. Coba berpikir positif. Mungkin tidak makan karena suami di luar ada pertemuan yang lupa bicara sama istri. Jadi dia udah makan di luar. Jadi kita prinsipnya itu dituntun untuk positif. Gitu. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan, bawa dalam doa. Kalau tidak bisa dibicarakan. Kan ada pasangannya yang jadi tidak bisa berbicara, komunikasi, jadi ribut kan. Nah, kita perempuan ini kan tiang doa. Jadi bawa saja dalam doa. Biar nanti Tuhan yang mengubah. Kita lakukan bagian kita. Itu Pak. Nah oke, saya terus terang tergelitik juga ini. Nah itu kan tadi untuk wanita melayani suami. Nah kalau misalkan oke lah, kita di kehidupan modern seperti sekarang, banyak kan para suami juga, pasangan suami istri ini, karena kesibukan masing-masing juga udah mulai ini nih, misalnya udah, terus contoh sarapan lah, udah saya nggak perlu sarapan, saya sarapan di kantor kayak begitu. Nah ini gimana nih ibu-ibu nih, wanita ini? Ya kalau memang sudah disepakati maunya sarapan di kantor, dan memang keuangan mendukung ya tidak apa-apa. Kalau sarapan di kantor kan berarti mesti beli kan? Mesti beli. Ya kan? Kecuali misalkan minta disiapkan, seperti suami saya, siapkan deh bekalnya, ya kita siapkan bekalnya. Prinsipnya kan harus ada komunikasi ya. Betul. Iya. Segala sesuatu itu dibicarakan. Nah terus apa namanya? Oke, sekarang kita kembali ke modul, berarti yang tadi 3 hari ya, modul 1 ya? Iya. Modul 1, 3 hari. Terus modul 2, nah kalau modul 2, Bu Merni ini. Ya betul. Ya. Jadi modul 2 itu setelah temuan modul 1 tadi. Oke. Jadi berapa lama? Modul 2 berapa lama? Wah, itu nggak bisa nggak bisa dibatasi, Pak. Karena di modul 2 ini kita melihat perubahan. Bukan sekadar belajar, ngerti, baca
masa sesi-sesi. Jadi ketika misalnya sesi pertama itu kejar kasih. Nah, itu biasanya yang paling lama. Kalau masih ada peserta yang belum mengampuni atau mengasihi, nah kita belum naik tingkat. Misalnya karena di kejar kasih itu ada 8 ya, 8 sesi. 8. Jadi 8 sesi itu ada bagaimana kita harus sabar, mengampuni, bagaimana kita bisa memaafkan, itu tadi mengampuni dan menerima seorang yang seperti yang ya itu suami yang berbagai karakter dari suami, berbagai karakter dari teman-teman komunitas, bagaimana kita bisa memahami mereka. Nah, tapi ketika masih ada tadi sharing dari peserta yang iya nih, saya masih kesel, bla 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 bla. Nah, itu sampai kita bahas terus sampai benar-benar dia mengerti dan iya. Dan itu kita bahas bersama Pak kalau di modul 2. Nggak ada yang mengajar, nggak ada yang diajar. Jadi, gitu? Iya, kita saling sharing. Sharing mungkin ada yang lebih ada yang pengalaman mengalami. Iya. Mengalami seperti itu dan dia berhasil mengatasi. Nah, itu akan nah ini saya dulu juga begitu bla 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 sampai akhirnya ya saya bisa mengatasinya, saya bisa mengampuni si A, si B, si C atau bahkan suami anak. Nah, baru kita naik lagi bagaimana kita bisa setiap hari. Bagaimana menilainya atau tadi mungkin istilahnya Bu Sekar istilahnya rapot ya. Bagaimana menilai orang ini udah naik tingkat nih atau misalkan ini udah naik ke sesi selanjutnya gitu. Biasanya dari sharing mereka ya. Suami saya sekarang sering memuji, suami saya sekarang bahkan mengingatkan, kamu bukannya giliran M2 sekarang? Gitu, seperti itu. Ya, dari anak, suami, misalnya anak-anak setelah ikut modul 2, ternyata mami jadi nggak cerewet. Gitu. Sekarang mami nggak ngomel terus. Nah, seperti itu. Nah, itu yang sudah ada perubahan gitu. Itu yang disebut raport ya tadi ya. Jadi kita baru naik lagi. Biasanya di kejar kasih itu yang paling lama. Kejar kasih. Namanya kejar kasih. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengasihi orang yang paling kita benci. Nah, itu susah loh. Makanya susah itu. Bagaimana mengasihi orang yang kita benci? Harus belajar. Ya. Jadi itu kejar kasih itu bisa sekitar 3-4 bulan. Tapi ngomong-ngomong susah loh. Benar. Bagaimana kita mengasihi orang yang kita benci? Iya. Tapi ini mungkin applicable apa maksudnya, apakah ini bisa diaplikasikan gitu? Apa itu berjalan gitu? Ya, puji Tuhan bisa Pak. Kita dengan belajar bersama, kita di modul 2 itu kita belajar bersama dan saling menguatkan, saling mendukung. Yang tadinya maaf ya, yang keluarganya sedang terus akhirnya sekarang sudah dia bisa menerima keadaan suaminya. Jadi seperti itu. Jadi walaupun istilahnya dia udah bisa menerima kekurangan suaminya, karena itu dari misalnya ya ada yang sharing bla 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 tentang itu, semua teman-teman kelompok itu kasih support Pak. Seperti itu. Begitu juga ketika yang mengalami apa dan apa, jadi teman-teman kelompok kasih support, kasih nasihat, kasih dukungan dan kekuatan. Pengalaman ini selama ini pada waktu sharing seperti itu, biasanya karena faktor apa mereka bertengkar? Biasa sih faktor keluarga ya, kebanyakan. Faktor keluarga, Ya, kalau ada juga sih yang antar di komunitas, tapi lebih sering faktor keluarga. Faktor keluarganya apa nih? Karena faktor apa? Ya biasalah, suami istri ya. Suami istri. Kadang-kadang juga kalau saya juga kan ada beberapa yang udah janda ya. Jadi itu biasanya sama anak. Yang single parent ya. Iya. Kalau yang single parent berarti sama anak, sama mantu. Iya, sama anak, sama mantu masalahnya. Dan itu juga
ya kami berusaha saling sharing itu untuk menyelesaikan. Jadi di situ aja di modul 2 ini juga ada sesi seperti ibu demikian anaknya. Nah, itu Pertama, ada waktu itu sesi itu apa yang dikupas itu tentang bagaimana kita menghadapi dan mengerti anak-anak apalagi anak zaman sekarang ya. Betul. Kalau anak-anak zaman dulu, saya contohnya ketika dinasihati, walaupun nggak ngerti, ya manut ya. manut. Tapi anak sekarang kan, kenapa? Ya. Kenapa begitu? Kayak gitu. Bahkan ketika kita menasihati 1 kalimat, mereka menjawabnya 10 kalimat. Jadi untuk menjadi ibu yang baik, kita harus mengerti hati anak. Nah, di situ kita bahas bagaimana kita harus mengerti hati anak. Dengan kita mengerti hati anak, otomatis kita bisa menjadi ibu yang baik. Karena ya itu, kita harus dengan mengerti, oh iya mungkin dia, misalnya aja contohnya, anak, ya ada yang pernah gini, anaknya dapat nilai jelek. Ibunya langsung marah-marah. Kenapa nggak bisa? Kenapa dapat nilai jelek begitu? Akhirnya anaknya nggak bisa berkata apa-apa, diam. Suatu saat dia malah curhat sama pembantunya. Tahu nggak Mbak? Padahal teman-teman aku itu dapat nilai paling semua 0. Cuma dapat 3 itu cuma aku sama teman aku 2-3 orang katanya. Dan itu mamahnya sampai nangis. Akhirnya dia minta maaf sama anaknya. Nah, itulah arti mengerti hati anak. Jadi kita jangan langsung sebagai ibu yang baik nggak langsung marah, nggak langsung menjas gitu. Anak ini berbuat salah. Tapi dengarkan dulu penjelasannya. Sebenarnya dia udah lebih bagus dari teman-temannya seperti itu. Dan begitu juga ya seperti yang Bu Sekar tadi katakan, ketika suami udah disiapin makanan tapi udah makan bilangnya, ya itu pasti kan marah kan. Nah, itu di situ juga kita harus saling sharing untuk bisa mengerti. Seperti Bu Sekar tadi bilang, ya mungkin ada rapat yang mendadak dan tidak sempat mengabarkan ke suami. Jadi benar-benar istri itu harus bisa menjaga hati tadi. Menjaga hati. Karena di modul 2 itu kita fokus pada perubahan sikap hati, perubahan pola pikir, dan perubahan perilaku. Oh, berarti itu kan merupakan yang inti pelajaran di modul 2. Di modul 2 ya, itu. Intinya itu. Jadi ketika hatinya belum berubah, ketika perilakunya belum berubah, terus aja tuh dikejar kasih. Oh gitu. Sampai berbulan-bulan bahkan. Masa? Iya. Jadi kalau misalkan ada 10 orang lah dalam sesi itu, modul 2 ada 10 orang misalkan. Nah, kita kan sharing nih 10 orang. Nah, katakanlah yang 2 orang sudah berubah nih. Ya kan? Dan 8 orangnya belum berubah, gimana tuh? Masih terus, kecuali kebalikannya, yang sudah berubah itu 8 orang, yang belum berubah 2 orang. Nah, kita lanjut. Oh. Jadi yang 8-nya lanjut. Iya, maksudnya semua lanjut. Oh. Jadi yang 2 orang itu kita istilahnya tetap tetap didampingi dengan lebih spesial. Oh. Kalau ada kelas khusus lah. Enggak sih, maksudnya kita yang kasih waktu. Oh, gitu. Tambahan. Ya. Karena biasanya masalahnya kompleks ya. Dalam modul perempuan selanjutnya, siang 2 ini lebih kita banyak pertanyaan, banyak gimana blablabla. Oh, dikasih les lah ceritanya. Kalau di sekolah kasih les gitu, les tambahan. Lebih ekstrakurikuler. Ya, lebih diperhatikan lah. Lebih didampingi. Ya. Tapi memang nggak gampang, Pak. Karena itu kan biasanya kompleks ya. Kalau apalagi sudah karakter susah. Ya, karena kan jadi, kita dari latar belakang keluarganya juga. Nah, itulah tingkat kita harus mengerti, tingkat sosial ekonomi. Betul. Iya kan? Pola asuh. Ya, pola asuh. Ya, jadi kita mengerti, nggak mungkin dong menunggu terus ini yang 8 jadi nggak maju-maju. Jadi ya sudahlah, kita coba mengerti seperti yang Bapak tadi katakan, bahwa itu mungkin dia punya problem pola asuh, mungkin punya luka batin, punya bla 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 bla. Iya.
Pernah nggak ada orang yang pernah mengalami luka batin yang akhirnya dia terungkap? Akhirnya dia mengungkapkan iya, luka banyak batin dia. ada. Pernah Ya. ada? Banyak. Sampai Oh, banyak. termehek-mehek, sampai semua berhubung ngasih kekuatan, dan akhirnya kita doakan bersama. Dan akhirnya dia mampu mengatasi. Oh, Kan dari modul 1 udah ketahuan. oh Iya. gitu. Udah mulai terungkap. Kan seperti rekonsiliasi dengan Tuhan. Iya, iya, iya. Makanya kenapa nggak bisa cuma di modul 1 aja. Nanti kalau di modul 1 paling nempel 2 minggu, abis itu ngilang. Ya, karena Maka kan harus masuk Iya. kelas modul 2. Itu tadi yang Bu Merni bilang, belajar prinsip kasih harus ngerti. Jadi lama, karena kasih yang diajarkan itu kasih yang seperti Tuhan mau ya. kasih Tuhan kan agape. maunya kasih agape, tanpa pamrih. Kalau sih agak. Iya, dan selama ini kan kalau kasih itu kita semua mungkin berpikiran kasih itu perasaan kan. Kalau kita tidak suka, ngapain kita lakukan itu? Kecuali kita suka. Tapi di kelas modul 2 ini diajarkan bahwa kasih itu perintah Tuhan. Jadi Tuhan perintahkan yang kita harus lakukan kasih agape. Bukan kasih eros, bukan. Nah, kalau sudah perintah Tuhan kan harus dijalanin. Suka tidak suka, dan itu dialami tidak hanya alumni yang masuk ke modul 2. Kami pun sebagai pengajar PKM 2, ini Bu Merni kan PKM 2 selain koordinator pendamping kelompok modul 2. Oh, PKM itu adalah PKM 2 itu pendamping kelompok modul 2. Nah, memang ada berapa pendamping nih untuk modul Modul 2 kita ada 6 ya, 6 ya? 6 orang ya? Iya. Berarti, tapi PKM berarti pendamping kelompok modul 2. modul 2. PKM 1 ada dong? Enggak ada, Pak. Oh, nggak ada? Enggak ada. Oh. Jadi gini strukturnya. Setelah selesai kita semua ikut modul 2. Saya sama Bu Merni udah ikut modul 2 sama Bu Eng. Kita langsung ikut training. Oh, ikut training. Trainingnya dari Surabaya. Siapa yang melakukan training? Yang memberikan training para trainer dari Surabaya, dari WBK Surabaya. Oh, dari WBK Pusat. Iya, dari WBK Pusat. Kita dapat buku. Oke. Namanya buku pengajar. Oh, buku pengajar. Iya, jadi tidak boleh keluar dari kisi-kisi. Jadi di WBK ini semua sudah sangat lengkap modulnya. Jadi tidak boleh keluar dari kisi-kisi. Kemudian kita dinilai nih Pak, dinilai kalau sudah bisa mengajar. Sudah, bukan mengajar sih Pak, mendampingi. Mengajar. Karena ada materi yang diajarkan kan Kak. Iya. Setelah itu kan baru kita dampingi. Karena sebelum masuk ke kelas sharing, kita kan harus kasih materi dulu kan. Iya, betul. Materi tentang kejar kasih itu apa? Semuanya ada dasar firman Tuhannya. Oh gitu. Semua. Contohnya apa nih? Contohnya kejar kasih itu dari Korintus ya. Ya. Nah, itu bukunya tuh. Ya, ini ada buku pengajarnya. Jadi ini kejar kasih Pak. Oke. Jadi coba dibaca kejar kasih. Ya, kejar kasih fokus pada mengerti akan prinsip kasih. Jadi mengaplikasikan prinsip kasih sebagai dasar dari segala perubahan hidup. Jadi prinsip kasih itu benar-benar dasar untuk perubahan hidup dan tumbuhan rohani dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Itu fokusnya kita ambil dari 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Tiap-tiap sesi selalu ada panduan firman Tuhannya. Oh. Jadi itu yang dibahas. Setelah sesi kasih, sesi apa tuh? Setelah kejar kasih. Kejar kasih? Saya kejar kasih daripada disuruh lama. Seperti ibu demikian anaknya. Oke, berarti yang tadi saya ceritakan. Jadi memiliki hati ibu dengan memiliki sikap anak. Iya. Lalu ketiga, wanita yang beribadah. Wanita yang beribadah. Nah, apa arti itu beribadah? Bukan berarti rajin ke gereja, berdoa seharian. Tapi wanita beribadah itu lebih wanita yang mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada di misi kita ya. Iya. Ada di arti wanita bijak ya. Iya. Oh. Jadi harus bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kita konotasinya kalau beribadah itu rajin berdoa. Kan gitu kan? Iya. Oke. Jadi bagaimana kita wanita yang beribadah itu misalnya seperti yang tidak bersolek aneh-aneh. Yang ada kan di firman Tuhan.
Jadi kita harus bukan berarti nggak boleh berdandan ya, tapi tetap harus berdandan misalnya ya, terutama yang makanya kenapa gitu dijelaskan mengapa suami-suami pada itu. Jadi ketika suami mau pulang ya kita berdandan lah, jangan masih pakai gulung-gulungan itu. Seperti itu. Terus sudah cantik keseharian si wangi ya. Jangan bau ikan asin lah segala macam, atau misalkan masak bau bawang kayak dan gitu. lain-lain. Jadi seperti itu wanita yang beribadah di sini. Oh, ngajarin juga. Jadi Iya. Benar-benar di wanita bijak itu benar-benar wanita banget dah. wanita banget. Bagaimana wanita mempersembahkan hidup ya. Iya. Jadi semua kan untuk Tuhan. Jadi makanya kalau Jadi kecewa ya. ya ngaduknya sama Tuhan aja. Kita apa sih istilahnya Romo itu? Jadi kita harus masak untuk Tuhan, nyapu untuk Tuhan. Jadi ketika masakan kita dicela sama suami, karena kita masak untuk Tuhan, kita nggak lagi ibu-ibu ini nggak lagi marah gitu. Nggak ngomel. Diterapkan nggak ngomel, udah masuk capek-capek. Tapi yang ketika kita melakukan untuk Tuhan, oh ya sudah, suami nggak nyela, tuh Tuhan nggak nyela. Tuhan tetap tersenyum dan kita sudah melakukan bagian sebagai wanita gitu, sudah menyiapkan makanan, bersihin rumah, dan soal nanti. Tapi di situ juga kami diajarkan untuk tidak langsung marah ketika suami mencela, tapi lebih ke koreksi diri. Oh ya, kenapa ya? Mungkin ini lebih kurang apa ya masukan saya? Belajar lagi. Dan seperti yang tadi Bu Ska katakan bahwa menjadi bijak itu memang belajar terus-menerus setiap selama hidup kita. Dan saya juga waktu pertama ikut wanita bijak dan setelah keluar dari wanita bijak dan ikut modul 2, setiap itu selalu setiap ada masalah, tuh ada wanita bijak tuh, tanya aja wanita bijak. Malah jadi narasumber kali ya. Itu jujur sempat menjadi beban buat saya. Oh, oke. Menjadi beban, sangat menjadi beban sampai saya, aduh gimana ini? Udah saya nggak mau jadi mau keluar aja deh gitu. Udah beberapa kali nih saya itu selalu ya, soalnya nggak gampang Pak. Karena Untuk apa, ada cap wanita bijaknya ini. Jadi jangan maksudnya dijadikan referensi. Ya. Coba tanya wanita bijak lah. Ya. kayak begitu. iya, kita bijak begitu padahal Iya. yang tadi yang kadang-kadang ada punya di situ juga ada sesi kita yang modul 1 problem emosi wanita. Iya. Jadi wanita itu memang problemnya ternyata Di emosi. Jadi bagaimana kita bisa meredam emosi kita, Mengontrol emosi. Ya. emosi. Kalau marah itu udah wajar, tapi nggak boleh marah-marah gitu kan. Terus-terusan. Oh, wanita marah. Boleh marah. Wajar kalau marah. Tapi Karena jangan memang- terus-terusan. Tapi jangan marah-marah. Iya. Oh gitu. Jadi harus bisa Kan ada yang hobinya marah-marah ya. terus aja Terus nyerungkit lagi, Nah, nyerungkit lagi. Merepet lagi, ya. lagi gimana anak-anak dan suami mau betah. Iya. Iya. Jadi ketika kita marah, menyadari kita harus saya di situ belajar ketika saya marah, saya nggak lagi berbicara, tapi saya masuk kamar berdoa dan ya ngobrol deh sama Tuhan, tapi akhirnya Tuhan menjawab lewat terutama saya ya, anak-anak saya ngerti kalau saya udah diem berarti itu saya lagi marah, maka mereka otomatis senggol-senggolan sama adiknya, cicinya, kamu sih, dan akhirnya mereka berdua minta maaf. Dan itu luar biasa Pak, ternyata timbang kita marah, akhirnya mereka juga nggak menyadari kesalahannya, tapi ketika mereka menyadari kesalahannya dan minta maaf. Dan itu menurut saya, dan itu yang saya selalu ceritakan di modul 2 itu, sebenarnya saya jujur nggak begitu ahli kitab suci juga, tapi saya mencontohkan dari pengalaman hidup saya. Di wanita bijak itu memang lebih ke sharing pengalaman hidup ya, lebih jadi ketika kita benar-benar mengalami itu akan merasa lebih gimana ya, kayaknya lebih afdol aja, lebih enak ya.
Jadi nggak cuma ngarang-ngarang, nggak cuma cerita burung, tapi itu cuma benar-benar kita alami. Bagaimana saya berubah dari yang tomboy, dari yang Bu Sekar tadi bilang, saya benar-benar sangat iri hati sama laki-laki. Dan saya benar-benar menyangkal bahwa saya lahir sebagai perempuan. Nah, itu luar biasa kan? Nah, ini Karena- bukan sharing juga. Iya. Nah, Jadi ketika saya mengalami gimana ya? Ketika saya merasa diberkati di wanita bijak ini, maka saya juga ingin berbagi kepada teman-teman bahwa ingin memberkati. Ketika kita diberkati, kita harus memberkati juga kan. Itu yang diajarkan di wanita bijak. Ya, saya benar-benar sangat-sangat tomboy dan itu dari kecil. Dan saya benar-benar seringkali Tuhan, kenapa saya jadi perempuan? Ya. Gitu. Karena dalam itu Chinese kan juga anak laki aja yang diagung-agungkan. Anak perempuan kayaknya diperlukan dan dipandang sebelah mata. Tapi begitu saya ikut pembinaan wanita bijak, saya baru, di sesi uniknya itu ya, di sesi unik bahwa di sesi mutiara yang mempelajari tentang keunikan wanita dan Bapak tadi yang bahwa wanita itu diproses sedemikian rupa hingga menjadi mutiara yang indah. Dan bahwa Tuhan itu sangat-sangat maaf ya para laki-laki. maaf nih para bapak-bapak gitu. Bapak-bapak semua jangan. Jadi wanita, Jangan baper. wanita itu ternyata istimewa di mata Tuhan. Aduh, luar biasa. Oh, ternyata di mata Tuhan wanita itu lebih istimewa daripada laki-laki. Kenapa saya terpengaruh dengan istilahnya bapak saya dunia ini yang mengagung-agungkan lelaki, tapi bapak surgawi saya justru malah mengistimewakan wanita. Jadi di situ baru saya menyadari betapa saya ini berharga di mata Tuhan. Jadi saya mulai merubah diri. Mulai pakai rok waktu itu. Oh, dulunya pakai celana panjang gitu, kayak cowok gitu. Teman-teman pada yang ngeledak sih. Oh, jadi kayak bencong. Seperti itu. Jadi perubahan itu yang sedikit-sedikit yang saya alami itu terutama yaitu rapor wanita bijak dari anak-anak saya. Saya nggak lagi, saya jujur suka kalau marah suka meledak-meledak. Ketus. Tajam. Ya, tajam. Dan bukan cuma kata-kata, tangan saya juga jalan, Pak. Oh. Jadi ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan itu bodoh banget menurut saya. Itu perbuatan yang sangat bodoh. Jadi kalau saya ditampar pipi kiri, saya akan tampar pipi kiri kanan. Wah, itu sebelum menjadi wanita bijak. Iya. Tapi saya terus tadi diproses nggak langsung Pak, pas pembinaan langsung jadi, tapi saya diproses tahun demi tahun, terus sampai akhirnya baru saya sadari dan anak-anak juga bilang saya udah semakin lembut lah, semakin lembut. Nah itu juga yang saya ingin bagikan kepada wanita-wanita yang seperti saya, ternyata banyak sekali Pak. Bukan cuma saya, banyak sekali yang seperti itu. Maksudnya ketika wanita tidak merasa dirinya berharga, akhirnya kan tidak menghargai dirinya sendiri juga. Ya. Jadi melakukan hal-hal yang menyimpang. Jadi menyimpang. Iya. Seperti itu sih. Menurut pengalaman Gwen sebagai pendamping atau pengajar, sesi mana yang paling banyak menggerakkan hati para peserta? Sepertinya sih di Kejar Kasih yang tadinya, oh iya saya tadinya juga saya begini. Akhirnya dia mulai belajar mengasihi, lebih enggak meledak-meledak. Di Kejar Kasih memang Pak lebih banyak di sesi Kejar Kasih itu ya. Tapi itu merupakan yang paling sulit sebenarnya. Iya, sulit kan, paling sulit, paling lama. Tapi di wanita beribadah juga sebenarnya mereka juga banyak juga yang tersentuh karena biasanya
suka sulam alis, sulam bibir, segala macam kan. Di situ di wanita yang beribadah itu dibimbing bahwa wanita itu telah diciptakan istimewa, tadi unik, dan kita harus bangga dengan diri kita, apa yang sudah Tuhan berikan, walaupun hidung pesek, walaupun mata belok gitu kan. Tapi itu yang udah Tuhan berikan yang terbaik. Bagaimana kita menerima diri. Iya. Dan sebenarnya semua sesi menarik sih menurut saya, Pak. Semua menarik kan? Iya. Dan semua sesi banyak kali yang, oh iya benar nih, ini pasti dengan kehidupan saya. Iya, saya juga sering begini seperti itu. Di sebuah sesi. Kebetulan yang sekarang saya dampingi itu ada 2 kelompok ya, dari WBK 6 dan 7 ya. Ya, dari WBK 6 itu sudah mau 2 tahun. Sekarang baru sesi 7. Masuk sesi 7 mau sesi 8. Setelah sesi terakhir kita akan mengaplikasikan yang kita sudah pelajari, bagaimana kejar kasih, bagaimana mempraktekkan maksudnya. Nanti kita akan baksos, dan setelah itu mereka akan ikut training PKM 2 ya. Jadi saya sih berharap jadi ada yang menggantikan saya gitu, regenerasi. Masa kita terus berdua. Jadi saya sih berharap bahwa mereka bisa biar saya semakin kecil dan mereka semakin besar. Itu slogan saya ya, yang saya ambil dari Yohanes Pembaptis. Jadi kita bisa santai-santai lah besok-besoknya. Sebenarnya nggak bisa santai juga kan, koordinator modul tetap harus masih dipegang. Seumur hidup dong kalau. Iya. Betul. Paling nggak udah ada PKM-nya, Pak. Iya. Bu, tadi kan Bu Mary itu kan sharing pengalaman itu. Kira-kira ada pengalaman dari peserta lain yang lebih banyak. Yang menyentuh kayak begitu. Banyak ya. Ternyata, contohnya berapa? Nah di situ kan saya merasa saya pas waktu ikut, saya merasa paling nggak bener gitu ya, paling tapi ternyata masih banyak lagi, Pak. Ada yang udah hancuran dah. Bisa kasih contoh satu lah, contohnya kayak begitu. Gimana ya? Kasih contohnya. Ya yang pergaulan bebas misalnya, ada juga yang dari pengalaman masa kecil, udah trauma masa kecil, pelecehan kayak gitu. Yang bahkan yang lebih saya miris, benar-benar nggak mampu berkata-kata, itu yang itulah antar keluarga ya, pelecehan keluarga, pelecehan seksual tapi dari keluarga. Ternyata saya pikir kan itu cuma cerita-cerita di sinetron ya. Ternyata itu ada nyata dan ada di sekitar kita. Iya. Tapi sharing-sharing di modul 2 itu memang tidak untuk konsumsi umum. Iya. Jadi itu untuk terus di situ aja. Jadi kita cuma cerita garis besarnya aja ya, Pak. Enggak cerita si A, si B, si C. Iya. Tapi bagaimana kan si A katakan lagi sharing nih, kan kita kelompok nih misalkan kayak begitu. Bagaimana bahwa si sharingnya si A ini tidak menjadi konsumsi umum pada kita sudah disumpah sebelum itu. Ya. Tapi kalau memang itulah. Tapi sebelumnya juga kalau memang keberatan, ya namanya juga mulut orang ya. Kadang-kadang mungkin keceplosan apa. Sebaiknya jangan disaringkan. Sebaiknya? Jangan disaringkan. Kalau memang itu sangat-sangat sifatnya sangat pribadi ya. Jadi kami juga menyediakan untuk konseling secara pribadi. Berarti 4 mata. Iya, betul. Kalau memang itu biasanya sih yang disaringkan tuh yang nggak terlalu nggak terlalu rumit. Nggak terlalu rumit. Tapi kalau yang lebih personal sekali mungkin lebih baik mata. Iya, disaringkan secara
empat mata. mata, tergantung pesertanya. Kalau pesertanya misalkan nyaman dengan Bu Merni, silakan. Silakan semua Bu Nah, Merni. kalau nyaman dengan saya, boleh ke saya, gitu. Tapi biasanya kalau satu pemimpin kelompok modul 2 itu biasanya nanti akan ke PKM 2-nya. Oh, Gitu. Dan memang kita sudah berikan rambu-rambunya bahwa sharing ini harus dalam hikmat Tuhan. Oh, Jadi nggak asal vulgar, ayo aja gitu, tidak. oh, ya, Jadi tidak. betul gitu ya. Harus dalam koridor hikmat Tuhan. Maka di dalam kelompok wanita bijak ini harus apa-apa tanya Tuhan, termasuk mau sharing pun tanya Tuhan dulu, berdoa. Jadi saya perlu saya sharingkan ini. Betul, Pak. Iya. Jadi kemudian kalau saya sharingkan ini, dampaknya kepada yang mendengar bermanfaat enggak? Jadi tidak sekedar asal sharing juga. Tidak. Harus dalam hikmat Tuhan. Gitu. Jadi kan seperti yang saya katakan tadi bahwa dengan sharing-sharing mereka, oh iya ternyata saya nggak paling malang di dunia. Iya. Ternyata Iya. masih ada lagi. Nah itu. Jadi sharingnya itu benar-benar buat menguatkan juga teman-teman satu kelompok. Meneguhkan. Meneguhkan supaya. Dan yang untuk itu juga membuat teman-teman kelompok lebih berhati-hati lagi, lebih menjaga diri lagi, karena dia kan di akhir sharing dia juga mengatakan akhirnya setelah ikut wanita bijak ini saya baru menyadari bahwa dia itu melakukan kesalahan. Nah itu kalau misalkan kalau lagi sharing ini offline kan pertemuan atau online? Ada online, ada offline. Suasananya seperti apa tuh? Sorry, mungkin ada penampilan dari rohaniwan nggak dari Romo? Oh, nggak ada. Harus sharing modul 2. Tapi kalau dia butuh ya baru diarahkan. Gitu. Iya. Itu. Dan Romo Dwi sudah menyediakan waktu untuk yang sharing pribadi. Oke. Tapi selama ini belakangan ada yang saya udah tawarkan karena Romo Dwi bilang begitu, saya bilang mau nggak sharing sama Romo? Enggak, sama Bu Merni aja. Jadi ya udah, mungkin merasa lebih nyaman. Tergantung itulah preferensi orang kan. Biasanya kalau sesama wanita lebih nyaman, Pak. Dan kita kan punya biarawati juga. Karena sebelum COVID kita diminta oleh komunitas susteran SFS untuk memberikan wanita bijak biarawati wanita bijak Katolik, tetapi khusus mendampingi para biarawati di Sukabumi. Itu juga kaget, Pak. Kami juga waktu itu kaget. Wah, misalnya kita kan orang awam gitu. Iya, tuh. Jadi itu beban, betul beban gitu. Karena waktu itu memang Monsinyur bilang pada saat kami belum dapat moderator. Jadi Monsinyur bilang, kenapa saya taruh pendamping para biarawati? Karena sama-sama wanita. Jadi Monsinyur bilang, sesama wanita, sharinglah dengan sesama wanita. Wanita menikah, sharinglah di kelompok wanita bijak. Ibu yang menikah, tidak sharing dengan para romo. Karena kami memang tahu teorinya, tetapi kan kami tidak menikah, tidak mengalami itu. Dan ternyata Tuhan siapkan dari satu biarawati ya, terus jadi 3, jadi 6, jadi banyak. Akhirnya diminta untuk WBK biarawati 30 peserta ya. 30 peserta biarawati semua dengan 4 kongregasi. SFS, ADM, terus CP 4 ya, 1 lagi RM. Nah, yang bisa meneruskan sampai selesai modul 2 itu susteran CP, pasionis. Ada 3, dan itu sebetulnya mereka juga punya hati untuk mendampingi. Nah, jadi sebenarnya kita nih buat teman-teman yang rasanya pelik banget gitu, kadang kan ya namanya wanita suka merasa kayaknya sharing ke sini kurang dapat. Kami memaklumi. Jadi nggak ada misalkan saya mau Bu Merni, nggak ada tuh rasa jealous. Tidak apa-apa. Jadi jadi mau kemana? Misalkan mau ke suster A, sudah. Jadi prinsipnya di pelayanan wanita bijak Katolik itu tidak ada yang eksklusif. Kalau rasanya kita tidak bisa dampingi ini, kita akan arahkan. Itu. Mungkin ini problemnya terlalu kompleks ya. Mungkin ada dari sisi kejiwaan. Kan kita udah belum bisa lihat. Kan kita nggak bisa, Pak, kalau sisi kejiwaan dulu gitu. Mau kemana nih? Oh, kita cari. Oh ya, mungkin ke psikolog atau ke psikolog. Karena ini materi ini pun jadi kan ada psikolognya. Gitu. Jadi sebatas hanya yang kami bisa dampingi. Kalau tadi Bu Merni bilang,
Ada yang mau ke Romo, silakan. Silakan. Silakan, nyamannya di mana? Psikolog? Silakan. Silakan. Gitu. Dan kami tetap mendampingi tapi Pak, nggak di apa sih, nggak dilepas begitu aja, maksudnya kami tetap mengantar lah istilahnya. Iya. Tetap dipantau Pak. Dipantau ya. Karena kan kita punya gaya hidup wanita bijak Katolik. Jangan sampai nanti kalau misalkan belum pulih, itu karena satu orang jadi rusak susu sebelah nggak. Kan biasanya orang kan menilainya begini, oh udah ikut wanita bijak Katolik kok masih kayak gitu, padahal mereka kan nggak tahu perjuangannya, ya kan? Ya. Atau ketika diajak yuk ikut wanita bijak, nggak udah bijak. Nah kalau saya digituin saya biasanya tanya gini, tolong dong ajarkan saya yang lebih dari 10 tahun aja rasanya nih sulit ya untuk jadi bijak, masih ada kadang marah ya, emosi begitu. Nah tetapi ya memang itulah uniknya, salah satu sisi unik wanita ya. Dan kita sudah terbiasa sekarang ini nggak pipis kuping ya. Kalau dulu mungkin dibilang bijak itu rasanya gimana. Tapi karena mungkin ini kan selalu ada firman Tuhannya. Jadi akhirnya kita bisa jawab bahwa bijak itu ternyata perintah Tuhan. Karena ya ada di kitab suci kan. Mau jadi bijak atau menjadi bodoh. Nah sudah. Jadi berarti kan kita harus memilih untuk jadi bijak dong. Gitu. Ya. Kata-kata bijak itu sebetulnya untuk menyemangati kita bahwa kamu wanita yang sudah mengenal Tuhan itu harus jadi bijak loh. Sampai tutup mata tuh harus jadi bijak. Misalkan dalam keseharian kita punya problem 5 begitu ya. Paling enggak kita nih ada progres. Oh ya sudah, dari 5 problem ini 1 problem kita bisa selesaikan. Kita bisa lewati itu, gitu. Itu artinya ada progres. Ada progres untuk berubah. Maka jadi PBB, proses belajar berubah. Belajar berubah itu kan proses terus. Jadi kemudian ada sesi ini juga PBB, proses belajar berubah gitu. Itu sih cuma istilahnya. Istilahnya aja. Istilah. Karena kan modul 2 kita harus selalu begini, harus menyemangati. Ya. Hidup kamu dilihat orang loh. Dan tadi kan Bu Benny bilang, sesi kejar kasih. Harus tahu kalau kamu sudah mulai tersinggung, tata diri sendiri. Oh nggak boleh tersinggung. Belajar mengampuni. Harus punya hati anak. Jadi wanita yang beribadah tuh yang gimana? Bukan yang setiap hari ada di gereja, yang terus jadi nggak ngerjain apa-apa 24 jam duduk aja berdoa, kan nggak begitu juga gitu. Terus juga ada sesi hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Nah itu juga yang maksudnya apa tuh? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi jangan ngomong sembarangan lah gitu ya. Nah istilah jaga hati, jaga mulut. Oh jaga hati, jaga mulut. Intinya dan itu juga yang lumayan agak lama tuh di sesi itu juga. Karena biasalah perempuan suka ngomongnya asal. Jadi bagaimana kita bisa menguasai lidah supaya tidak menyinggung orang, nggak gosip, dan banyak lagi deh. Ya. Itu dari ada firman Tuhannya ya. Iya, dari firman Tuhannya dari Matius 12 ayat 33 sampai 37, dari 1 Timotius 5 ayat 13. Iya. Itu. Bu, ini buat Bu Sekar sama Bu Marin. Dalam pengalaman Ibu, apa tantangan yang terbesar yang dihadapi wanita Katolik zaman sekarang ini? Bagaimana nih mereka menjawabnya mengenai tantangan zaman ini? Saya pikir mungkin nggak di wanita Katolik aja ya, tapi ini segmennya memang kita lebih ke pelayanan di wanita bijak Katolik ya. Kalau yang saya alami ya, saya kan awalnya itu bukan orang pelayanan ya. Aktif di pelayanan? Nggak aktif di pelayanan. Saya umat biasa yang pergi ke gereja dengar setiap hari Minggu. Senang sudah gitu ya. Tapi sekarang bergerak di pelayanan, akhirnya mungkin Tuhan kasih seperti bukan penglihatan apa sih ya, mungkin insting ya. Jadi memang saya lihat di wanita bijak Katolik mungkin dulu itu kan kita selalu dididik untuk disiplin, perfect, ya. Jadi akhirnya itu yang membuat kita itu seperti penuh tuntutan. Karena saya ngalami, saya orang yang
perfect ya, disiplin gitu. Karena kan dari kecil sampai kuliah itu memang sekolah di sekolah Katolik ya. Tetapi saya dibentuk Tuhan di wanita bijak, jadi saya lihat oh ya tantangannya ternyata di wanita bijak Katolik ini yaitu mungkin ada karena latar belakang yang seperti itu, jadi akhirnya kadang ada sisi tidak rendah hati. Tidak rendah hati. Ya. Tidak rendah hati. Tidak rendah hati. Itu tantangannya. Iya. Kemudian karena selalu merasa perfect, jadi ini mulut lebih mudah untuk apa ya? Mengkritik. Ya, betul. Oke. Gitu. Oh, jadi harusnya lu jangan begini. Ya. Tanpa sadar bahwa dengan begitu membuat orang itu apalagi yang baru di pelayanan, dia bisa mundur. Oh, ya. Karena memang dalam diri ibu pernah ada perfeksionis ya. Iya. Dan saya memang tadinya merasa tidak nyaman kalau kita mulai mau maju terus ada yang mengkritik. Oke. Itu yang bikin mundur gitu ya. Tapi ketika saya lama di wanita bijak Katolik, saya akhirnya mencermati, oh iya ya, mungkin saya juga dulu begitu gitu. Tapi kenapa akhirnya Tuhan tuntun saya ada di sini? Berarti kan saya harus punya hati yang rendah hati. Untuk mulai menurunkan nih, kalau yang tadinya apa-apa harus dinilai sempurna, perfect, saya mulai bisa nerima. Gitu, oh iya ya, ternyata orang juga punya kebutuhan, misalkan jam 12 harus datang, oh telat 10 menit, mengerem mulut untuk, saya kan udah dibilangin jam 12, tidak, tapi saya diajarin untuk, kamu kenapa? Telat gitu. Jadi kan orang juga nggak mundur. Oh iya Bu, karena ada masalah ini. Itu saya belajar banyak. Jadi mungkin tantangannya di kita sebagai wanita Katolik untuk ya belajar jaga mulut ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu tantangannya. Tapi sebenarnya tidak di dalam konteks wanita Katolik aja. Kalau saya lihat tantangan zaman sekarang ini kan, dunia ini kan semakin jahat ya. Banyak orang itu untuk tidak mau taat, untuk tidak setia, untuk egois, sombong. Itu kan sebetulnya hal yang Tuhan itu tidak ajarkan gitu. Tetapi kita mungkin kalau saya merasa begini, dengan kita berdua ada di wanita bijak begini, artinya Tuhan terus membentuk kita berdua ya. Berarti kita juga harus membentuk para wanita ini paling tidak bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kalau kita yang sudah dapat berkat rohani nih, yang kita punya rapot, yang orang itu bilang, sekarang kok bisa lebih feminin, sekarang kok ngomong bisa lebih halus, begitu ya. Kenapa enggak kita juga berharap para wanita-wanita di gereja Katolik ini bisa mengalami perubahan, gitu. Karena itu kan akan menjadi berkat untuk gereja Katolik kan. Itu semakin banyak wanita pulih, semakin banyak wanita-wanita dipulihkan, mengibui para wanita, gereja juga saya pikir gereja Katolik menjadi semakin makmur dari sisi rohani. Karena tantangan zaman tidak mudah. Kita tidak diajarkan untuk ketika kita diperlakukan jahat, diperlakukan tidak menyenangkan, kita membalas. Tidak. Tetapi kita belajar untuk jangan karena di sekitar kita jahat, terus kita jadi ikut-ikutan jadi jahat. Gitu. Karena ketika pulang ke rumah Tuhan, kita tidak bawa harta duniawi, tapi harta rohani yang Tuhan mau. Apa yang kamu lakukan? Kemudian ketika kamu dapat berkat di pembelajaran wanita bijak Katolik, kenapa kamu tidak mengibui para wanita Katolik? Itu. Kalau saya merasa mungkin, yuk kita bareng-bareng berdampingan ibu-ibu ini untuk yang terutama yang di modul 2 yang nanti sebentar lagi akan selesai, yuk bareng-bareng. Karena saya lihat wanita di gereja Katolik ini kan begitu banyak ya umatnya dengan problem yang menurut saya beraneka macam, dan kalau kita bisa sama-sama berkumpul bersama, sharing bersama, itu kalau kita lihat ya, itu akhirnya bisa kok, bisa lewati, ya mungkin 1-2 tahun enggak ya, tetapi dengan terus ada di modul 2, itu bisa kok. Yang tadinya tidak bisa mengampuni bisa. Saya dulu punya kepahitan hebat dengan mertua. Tapi karena saya terus didampingi, ayo mengampuni begitu. Setiap modul 2 datang ditanya,
Masih kesel enggak? Itu ya. Iya. Masih kesel enggak? Masih kesana. Iya. Udah bisa bicara dengan sopan enggak? Gitu ya. Kan masa saya ngebohong? Ya, saya bilang, iya, enggak, masih kesel. Ayo, ibu bisa balik lagi. Ini firman Tuhannya ini, Bu. Ayo, kita habis itu didoain. Ya, Bu, ya? Itu jadi setiap datang kan kita punya PR, Pak. Punya PR itu kan harus dikerjain. Gitu. Kamu sharingnya ini tidak bisa bicara sama si A, mangkal, kesel. Nanti 2 minggu lagi datang ditanya, masih? Kalau masih kan kamu belum melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan bilang, kasih tanpa pamrih. Ampuni itu. Sudah terus didampingi. Bisa akhirnya. Walaupun butuh waktu ya, tapi kitanya harus mau dibentuk, harus mau kerjasama, harus mau berdoa juga, minta sama Tuhan ya. Tuhan lembutkan hati saya. Itu. Lembutkan, kemudian tolong saya untuk mampu mengampuni. Ketika mampu mengampuni, tolong ya. Iya betul. Tolong daripada lihat mukanya juga udah kesel gitu kan. Tapi ketika mengampuni ya sudah. Jadi sekarang kita berdua nih udah sampai pada titik begini. Mendampingi modul 2, masih ada orang yang masih unik-unik begitu ya. Ya sudahlah. Oh ya, dia belum waktunya. Mungkin nanti kita tarik ulur. Kan kalau masih baru begitu, Pak. Karakter aslinya itu masih, iya gue mah orangnya memang begini. Gitu. Ya kan? Gak bisa. Begitu kan? Itu. Ya. Tapi pelan-pelan. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena saya dulu begitu, Pak. Ketika saya diibui oleh teman-teman di modul 2, saya bilang gini, nggak bisa. Kejar kasih tuh nggak bisa kayak begitu, enak aja. Orang nginjek-nginjek ya mas, ya kita mau. Gitu. Semut aja digigit juga gigit, gitu kan. Diinjek gigit, gitu ya. Tapi teman-teman saya bilang, kamu mau jadi pelaku firman Tuhan? Enggak. Itu baca loh kitab suci. Karena kita kan punya grup aba kan. Ayo baca Alkitab, itu 2 bab 1 hari gitu. Oh iya ya, saya bilang. Kan malu Pak. Ya sudah, akhirnya ya udah berubah. Bisa, itu bisa. Berarti bisa sebetulnya. Itu walaupun butuh waktu lama, tapi syaratnya tetap harus ada di modul 2. Karena kalau nggak ada di kelompok modul 2, nanti keluar nggak tahu kemana, kan orang macam-macam Pak. Ada yang mengibuinya, kalau kamu dijahatin, ikutan aja. Kan dunia kan ngajarinnya begitu. Nah, kita berusaha untuk mengambil bagian itu. Jadi jangan sampai para wanita-wanita Katolik ini diibui, didampingi oleh dunia. Karena nggak akan benar. Gitu. Walaupun kita juga belum benar 100%. Tapi paling enggak ada progres yang kita mau berubah kok ya. Gitu. Tapi di awal kita bicara mengenai ulang tahun. Oh iya. Nah, ini ngomong-ngomong WBK ini mau ulang tahun yang keberapa ini? Ke 10 tahun. Ke 10 tahun, berarti ya. 2005, berarti 2015 ya? 2005, iya. Ya, rencananya gimana? Ada perayaan atau ada event apa gitu pada waktu WBK ulang tahun ke-10 nih? Ada misa, yang pasti misa. Misa. Kemudian mungkin nanti ada sekilas cuplikan video. Oke. Kemudian teman-teman modul 2 katanya mau bikin itu ya, drama ya. Mau buat drama. Oh, drama. Kemudian nanti ada pembagian sertifikat untuk para peserta modul 2 yang sudah selesai. Ya. Dan juga para PKM 2 yang sudah selesai di training. Itu kami punya sertifikat yang ditandatangani oleh Romo Moderator WBK Bogor. Itu nanti akan dibagikan di saat perayaan dan akan didoakan, diutus oleh Romo Moderator. Itu sekilas acara di WBK. Rencananya pada hari Sabtu 30 Agustus 2025 di Puspas. Puspas di katedral, di Puspas. Kuskupan. Pusat di Kuskupan. Ya, di Kuskupan. Iya. Jam 9 sampai jam 1 ya. Ya, sampai selesai lah. Sampai selesai lah. Itu. Wah, ini 10 tahun ya? Iya, 10 tahun, Pak. Berarti Ibu berdua
10 tahun. 10 tahun. juga ya. Iya. Sebenarnya lebih dari 10 tahun kan. 10 tahun itu setelah menjadi WBK. Iya. 2 tahun itu masih WB. Persiapan lah ya. Masih persiapan, Kita masih dibantu-bantu sama yang WB. Iya. Ya. Iya. Ngomong-ngomong, apakah WBK juga membuka diri buat pembinaan lintas usia bagaimana? Iya, membuka diri. Kami kan punya beberapa segmen kan, segmen ibu. Ya. Ibu itu ibu menikah. Kemudian segmen janda. Janda itu dibagi 2, yang ditinggal meninggal dan ada suami atau cerai hidup. Ya. Kemudian ada yang remaja putri. Kemudian single dewasa. Ya. Nah, itu segmen-segmennya. Untuk Bogor itu baru ada segmen ibu. Mudah-mudahan mohon doanya, karena saya lihat beberapa tahun ini mengadakan pembinaan WB ibu dan janda, ternyata lebih banyak para janda yang ikut. Dan ada singlenya 3 orang. Kemudian yang sudah komplit itu memang di WBK Surabaya. Jadi ketika kita nanti akan mengadakan WBK single, itu nanti akan didampingi pembicara dari Surabaya. WBK single sama WBK yang janda putri. Itu? Oh iya, yang janda single sama janda maksudnya gimana nih bedanya? Kalau single tidak menikah. Tidak menikah. Tidak menikah, yang sudah umurnya udah banyak. Iya. Kalau yang remaja ya remaja SMP ya. SMP, SMA sampai kuliah semester 2. Itu ya masuk ke remaja. Dari semester 2 ke sekitar umur 35-40 itu sudah mulai masuk ke single. Itu. Nah, ini apa pesan Ibu nih untuk para wanita Katolik yang belum pernah ikut WBK nih? Mungkin dari Ibu Merni dulu deh. Untuk pesan saya sih wanita bijak Katolik ini menurut saya sangat-sangat perlu untuk wanita-wanita Katolik di Keuskupan Bogor ini. Karena seperti yang saya sudah ceritakan di awal, bahwa saya juga bertumbuh karena di wanita bijak ini saya mengerti diri saya sendiri. Jadi banyak juga wanita-wanita yang merasa dirinya sudah wah, padahal menurut saya ya seperti itu. Jadi seperti yang Bu Sekar katakan, bahwa wanita menjadi bijak itu perlu proses dan harus bersedia untuk diajar, dikritik, dan bahkan ya sedikit dibanting-banting juga. Gitu. Dan karena menurut saya banyak tadi pertanyaan yang wanita-wanita zaman sekarang ya, menurut saya ini akibat zaman sekarang. Iya. Jadi akibat emansipasi yang kebablasan menurut saya. Jadi banyak sekali wanita-wanita yang merasa berkuasa gitu terhadap suami. Padahal kan di firman Tuhan mengatakan bahwa patuhlah kepada suami seperti tunduklah kepada suami seperti kepada Yesus. Dan itu yang saya lihat juga banyak para istri-istri yang tidak melakukan seperti itu. Jadi di sesi pembinaan juga ada yang 1 kapal 2 kapten. Jadi banyak sekali istri-istri yang jadi kapten. Akhirnya kan si suaminya ke selatan, istrinya ke barat. Akhirnya kan jadi kacau. Tapi benar. Kalau 1 kapal 1 kapten si suami, jadi di wanita bijak juga diajarkan untuk si istri yang kapten-kapten ini, termasuk saya dulu. Jadi ini sesuai loh Bu. Jadi gini, konteks zaman sekarang itu kan karena mungkin kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak, banyak suami dan istri yang sama-sama bekerja, yang mendapatkan penghasilan. Nah, problemnya kadang-kadang juga ada yang karirnya justru lebih baik si istri ini daripada si suami. Nah, ini juga menarik juga kan. Di wanita bijak ini juga diajarkan bagaimana seperti yang tadi Bapak katakan, bahwa ketika suami melebihi pangkat atau karir dari suami, dia tetap
Istri. sebagai penolong, Sebagai penolong. istri, sebagai menerapkan si suami itu sebagai kapten, Iya. yes, Kepala. sebagai kepala keluarga. Jadi apapun kedudukannya di kantor, tapi di rumah dia tetap harus taat kepada harus tunduk kepada suami. Iya, iya. Gitu. Jadi itulah zaman sekarang saya lihat banyak sekali istri-istri yang justru jadi kapten. Iya, iya, iya. Akhirnya keluarganya berantakan, udahnya menyesal tapi terlambat. Iya, dan berarti kan jangan misleading juga ya. Iya. Kepada suami lah ya. Iya. Iya. Jadi harus Di mengerti wanita prinsip. bijak itu tetap harus patuh pada suami. Kepada suami. Apa? Dikomunikasikan semuanya. Iya, tapi kan banyak yang protes ya. Pengalaman kita tuh di segmen tentang penundukan diri itu banyak ini wanita-wanita nih jadi protes. Nah, itu Kenapa harus penundukan diri? Kenapa harus tunduk? Kenapa harus taat? Suami kalau suaminya nggak bener. Nah, itu gimana tuh? Nah, saya bilang kalau suami nggak bener, kita jangan ikut-ikut nggak bener. Karena kalau yang namanya sehidup semati itu kan matinya nggak bareng-bareng. Saya bilang ya. Sekarang Ya sama-sama. iya hidup sama ya kan. Nah, matinya nggak bareng-bareng ya. Sekarang kalau kita mati, kita meninggal kan kita kan diminta Tuhan kan praktek firman Tuhan. Iya, Iya kan? Nah sekarang kalau suami nggak benar, masa kita ikutan nggak benar? Contoh pasangan muda sekarang ini, suami selingkuh, saya juga masih muda bisa selingkuh, Iya. ya kan? Suami mukul, saya juga bisa mukul, ya kan? Padahal kan mereka punya anak. Hidup kita ini kan dilihat ya, anak itu kan belajar dari pola yang kita tanamkan dalam kehidupan pernikahan. Nah, kalau kita sudah sudah dibentuk oleh Tuhan, sudah diperintah Tuhan di kejadian itu sebagai penolong, lakukan bagian sebagai penolong. Sisanya kan nanti Tuhan yang akan sempurnakan gitu. Yang penting ya itu tadi tunduk bagaimana? Tunduk seperti kepada Tuhan. Iya. Itu karena bagaimanapun suami ini kan kepala, imam kan, kepala. Kita ini leher, penolong. Gitu. Bagaimana kepala ini bisa benar-benar bisa maksimal kalau si lehernya nggak bisa diem. Kita penolongnya yang lebih dominan. Kan nggak sesuai dengan firman Tuhan. Di kelompok wanita bijak Katolik kita belajar untuk sesuai dengan firman Tuhan. Memang ada beberapa ibu-ibu bilang begini yang keluar. Saya tidak sanggup ikut di kelompok wanita bijak Katolik karena terlalu berat. Saya bilang berat apanya? Tuntutannya. Saya bilang di sini nggak ada tuntutan. Di sini diajarkan untuk belajar mengerti apa yang Tuhan inginkan. Setiap sesi di dalam kelompok wanita bijak selalu ada firman Tuhannya. Jadi kita melakukan itu. Kan tidak mungkin satu kitab suci itu kita mengerti semua. Tapi paling enggak sedikit-sedikit apa yang diberikan di dalam pengajaran modul 2 kelompok wanita bijak Katolik itu kita lakukan. Prinsip kasih, bagaimana penundukan diri yang benar itu bagaimana gitu. Dan kemudian ini dengan tantangan zaman kita kan harus berubah ya, bertransformasi kan gitu. Bagaimana kita ini dibentuk Tuhan untuk selalu berubah ya ke arah yang lebih baik ya. Kebetulan kita kalau di dalam pelayanan wanita bijak Katolik, kami ini harus ikut yang disebut doa puasa. Doa puasa? Doa puasa. Apa tuh doa puasa? Nah, doa puasa itu biasanya yang kami lakukan, terakhir kita makan malam. Besok pagi ketika kita ikut doa puasa, itu kita dapat materi. Ya, kita sudah tidak makan lagi. Jadi minum boleh, tapi kita dengarkan materi yang diberikan. Kemudian setelah materi itu diberikan, kita akan masuk ke sharing. Setelah masuk ke sharing, itu nanti ada sesi kedua, sharing lagi, kemudian nanti baru buka puasa bersama. Kemarin sehari? Setengah hari ya. Setengah hari. Sehari hampir sehari. Buka puasa jam 3, jam 2. Jam 2 ya? Iya, jam 3 buka puasanya. Oh. Itu. Soalnya selain puasa kita ada puasa bicara juga. Puasa bicara. Puasa bicara itu kita cuma
dikasih waktu 2-3 jam ya, nggak boleh bicara. Tapi kita ada harus materi. Menuliskan. Apa niat kita, apa yang kita mau lakukan setelah ini. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan. Oh, oke. Yang tahun ini biasanya di doa puasa tahunan itu adalah tema pelayanan kita di tahun berikutnya. Nah, kalau untuk tahun ini memang kemarin kita baru lewati doa puasa, berubahlah kalbudimu. Itu dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Itu tentang pembaruan budi. Kemudian kita jangan seperti orang-orang dunia. Karena ini kan dunia yang seperti tadi saya bilang kan, semakin banyak orang jahat kan. Sulit, tetapi Tuhan mau berubahlah pembaruan budimu setiap saat seturut kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau, dan itu adalah tema pelayanan kita di kelompok wanita bijak ya, tahun 2025. Setiap tahun ada, dan dengan tema yang berbeda dan ayatnya yang berbeda. Dan itu harus kita lakukan. Dan memang yang doa puasa yang sekarang ini luar biasa ya. Jadi memang kita ngerasa jadi seperti dicas ya, dicas lagi. Kan ini namanya pelayanan ada titik jenuh juga, gitu ya. Kadang juga kita ada, kayaknya capek juga nih, kok ini orang nggak berubah-ubah gitu. Itu ada ya secara manusiawi begitu. Iya, kok masih nyeplok apalagi. Tapi ketika kita kumpul ya, langsung gitu. Oh iya gitu. Tapi kalau buat saya, ketika yang saya maksudnya saya bina itu nggak berubah-berubah, saya paling cuma berdoa berserah pada Tuhan. Tuhan, tugas saya cuma menabur. Udah, terus aja. Jadi itu menguatkan saya untuk saya terus menabur. Kalau enggak, saya bisa stuck di situ. Karena kan kayaknya Anita makhluk emosi, nggak berguna gitu Pak, jadinya merasa gagal. Keluar ya. Merasa gagal, nggak berguna. Tapi ayat itu benar-benar jadi pegangan buat saya, bahwa saya itu cuma menabur. Soal tumbuh dan berbuahnya itu Roh Kudus yang melanjutkan. Ya. Wah, banyak ini yang kita bicarakan ya. Oke. Terima kasih Bu Sekar, terima kasih Bu Nabi. Sama-sama. Iya. Kalau ya demikian bincang-bincang kami sobat-sobat dengan wanita bijak Katolik. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye. Kami mengundang para alumni wanita bijak Katolik untuk ikut serta dalam misa syukur 10 tahun bersama Monsinyur Pascalis Bruno Syukur pada tanggal 30 Agustus di Puspas lantai 4 jam 9 sampai selesai. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment channel Sofa Podcast ya teman-teman.